Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit ketir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya alatmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahkan hatimu menempuh dugaan, mengejar arti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami coba mengingatimu, dan kami coba mengamal sunahmu. Kami sambung perjuanganmu, walau kita tak pernah bersua, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela, tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya alatmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahnya hatimu menempuh dugaan, mengejar arti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit ketir
umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya alatmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahkan hatimu menempuh dugaan, mengujar hati kesabaran, menjual kalau hanya uang, berapa lama sih kita megang uang? Gak lama, benar? Belum juga lama megangnya udah dikirimin. Tapi kalau jadi amal, selamanya jadi pahala. Setuju? Wes, sing baik-baik ya, sing jujur, jangan malu-maluin, jangan sampai merusak nama kemuliaan Islam dengan perbuatan tidak baik. Lempeng-lempeng pasti kok rezeki nggak kemana-mana. Mungkin dari sini sedikit anak di kampung dapat beasiswa. Karena rezeki itu tidak harus dalam bentuk uang, tapi rezeki itu dalam bentuk keberkahan hidup ini. Jelas? Terakhir, apa yang kelima? Tobat terus menerus. Sebelum yang kelima, ini gongnya ya. Ini ada permintaan dari Majelis Taklim Ciawi ini. Ciai. Oh, Kiai ini. Nanti yang kelima itu gongnya ya. Tapi sebelumnya silakan, katanya ini berjamaah banyak yang ingin dikabulkan doanya. Amin. Banyak yang ingin ditolak musibahnya. Amin. Dan juga yang ingin dilipat gandakan rezekinya. Maka silakan kita sekarang bersedekah terlebih dahulu. Amin. Kepada seluruh jamaah ataupun kepada panitia penggalangan dana, monggo sarang-sarang. Monggo Mas. Mana petugasnya? Kalau sedekah tuh jangan suka banyak mikir ya. Kalau banyak mikir jadinya kikir. Harusnya banyak zikir. Kan ada tuh 100.000 dengan 1.000 rupiah. Yuk kita iringi dengan bacaan salawat ini. Ya Nabi
Nabi Muhammad. Terima kasih kepada seluruh jamaah juga kepada panitia penggalangan dana. Semoga amal ibadah panjenengan semua diterima dan menjadi amal yang maghfirah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Monggo, terima kasih. Aduh, enak nih, ada istirahat nih. Anak ini full speed. Baik. Satu, hati. Satu, dua, ibadah harus bagus. Tiga, hidup harus lurus. Ingat ya, pokoknya mah semua ketaatan itu untuk kita. Kita maksiat, kita yang sengsara. Yang keempat, ikhtiarnya harus serius. Walaupun kita yakin kepada Allah, seperti Rasulullah yakin kepada Allah, tapi tetap pakai baju besi 2 lapis. Pada waktu perang Uhud, Rasul pakai baju besinya 2 lapis, pakai helm. Padahal Rasul tahu takdir itu tidak kemana-mana, bahwa ajal itu Allah yang menentukan, tapi tetap disempurnakan ikhtiar, karena bagi kita ikhtiar adalah ibadah. Sudah siap? Fokus yang kelima, ini gongnya nih. Yang kelima apa? Tobat terus menerus. Nih, ada yang bisa bacakan surat Nuh ayat 10 enggak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tidak ada nih yang bawa Quran? Bukan, nanti ya, dilanjutkan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa 'alaikum midrara al-ayat. Kukatakan padamu istighfar, berbanyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu, tobatlah, istighfarlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan hujan lebat. Nih syariatnya istighfar. Hujan lebat, Allah akan memperbanyak harta, anak-anakmu mengadakan sungai, kebun-kebun dan sungai-sungai. Artinya keperluan kita Allah cukupi, lahir batin syariatnya banyak istighfar. Ada yang datang ke Imam Hasan Al-Basri, Syekh, saya banyak masalah nih, saya galau terus. Ada amalannya supaya saya tenang? Syekh mengatakan perbanyak istighfar, banyak tobat. Oh gitu Syekh. Pergi, datang lagi tamu, Syekh, saya belum punya jodoh nih, teman-teman saya udah nikah, ada amalannya Syekh? Perbanyak istighfar, perbanyak tobat. Matur suwun Syekh. Datang lagi, Syekh, saya dililit utang, ada amalan enggak supaya lunas utang dan rezeki lancar? Perbanyak istighfar. Ada lagi, saya belum punya anak, udah 12 tahun nikah, belum punya anak, ada amalannya? Perbanyak istighfar. Santrinya nanya, Syekh, apa malas jawab nih? Tiap yang nanya jawabannya sama, persoalan berbeda-beda. Maka ditunjukkanlah surat Nuh ayat 10 tadi. Makanya Mbak, Mas, hidup ini sengsara karena banyak dosa. Banyak dosa nggak sih? Coba acungkan tangan yang dosanya sedikit. Tidak ada. Acungkan tangan yang tidak punya dosa, yang dosanya sedikit. Jadi Mas, saya kayak. Acungkan tangan yang dosanya sedang. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Ya udah, banyak tobat. Jadi dosa itu seperti tetesan tinta. Coba naik mobil, terus netes kotor lumpur ke kaca mobil. Nyetir mobil enak tidak? Di dalam mobil enak tidak? Tercapai tidak tujuan? Tidak ada bahagia tanpa tobat, tidak ada jalan keluar tanpa tobat, tidak ada rezeki yang tidak diduga-duga tanpa tobat.
Makanya Mas, Mbak, udah banyak dosa, jarang tobat, pasti sengsara, pasti gak ada jalan keluar. Kayak naik mobil, gak kelihatan, sengsara sepanjang jalan. Saya berguru kepada waliullah, orang yang soleh. Dari 9 tahun berguru, 7 tahun tuh pelajarannya satu, tobat Mas, tobat. Pokoknya kalau tobat kebuka, hati jadi tenang. Kalau tobat kebuka, kesulitan dengan jalan keluar. Kalau tobat, akan ada rezeki yang tidak diduga-duga. Ditanya, man lazima istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Satu, akan dibuat galau hilang, diganti tenang. Wa min kulli dhaiqin makhrajan, akan diberi jalan keluar dari kesulitannya. Yang ketiga, warzaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki yang tidak diduga-duga. Pernah suatu saat naik travel dari Jakarta ke Bandung, supirnya tuh terus saja komat kami. Saya tanya, Bang, berapa nyetir Bandung Jakarta? Biaya digajinya 50.000, PP 50.000, 5 jam, 2 jam setengah, 2 jam setengah, 50.000 rupiah saja. Berapa ente? 110. 50.000 berapa? 110 ente 5 jam kerja. Jadi untuk dapat uang 100.000 itu bisa 12 jam nyetir. Capek Mas, cukup apa? Seminggu cuma 4 kali nyetir. Gak akan cukup tapi saya ingat janji Allah, makanya saya amalin. Mas, keluarga cukup, anak cukup, rezekinya gimana? Caranya adalah selama saya nyetir mobil, saya penuhi dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, bisa 10.000, 20.000 sehari. Astagfirullahaladzim. Saya yakin Allah akan memberikan jalan keluar. Hasilnya anak-anaknya jadi hafiz Quran, sekolahnya beasiswa, istrinya bisa dagang, padahal penghasilan suami sedikit, kuat di tobatnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka Mbak, Mas, wes lah ojo bonyok ngomong ya. Apa banyak ngomong bahasa Jawanya? Ya, akeh lah ya. Jangan banyak ngomong. Kalau orang banyak ngomong biasanya banyak masalahnya, karena tiap kata-kata itu cenderung akan tergelincir niat, tergelincir kata. Lebih baik banyak tobat. Ini ada yang kerja di pabrik, udahlah, nggak usah banyak mikir, pusing. Mending banyak zikir. Stres itu kebanyakan mikir, sedikit zikir. Tiap mikir jadi zikir. Ingat anak jadi zikir, ingat keluarga jadi zikir, ingat suami jadi zikir. Tutup, lalu istighfar. Astagfirullah, ya Allah, semua kepahitan ini datang dari dosa saya. Ingat Nabi Yunus, gelapnya malam, dikecemplungkan ke laut, gelapnya laut, dimakan ikan, gelapnya perut ikan, terhimpit di dalam perut ikan, nyata ini hadirin. Lalu Allah ilhamkan tobat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allah keluarkan dari 3 kegelapan berkah dari tobat. Makanya Mbak, Mas, udahlah, kita harus tahu semua derita itu wama asobaka min sayiatin wa min nafsin. Semua kepahitan itu diundang oleh dosa kita sendiri. Semua karunia diundang dari Allah. Tapi kalau kita ditimpa getir, gelisah, sengsara, relangsa, itu pasti ada dosa kita di sana. Makanya banjiri dengan air mata tobat. Insya Allah hati jadi tenang, jalan keluar pasti ada, dan ada rezeki yang tidak diduga-duga.
Oleh karena itulah marilah kita tutup ini dengan istighfar sama-sama ya. Siap nih istighfar semuanya? Astaghfirullah hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya, akhirat nanti tempat pulang kita, akhirat nanti hidup sebenarnya. Pastikan menjemput, putuskan nikmat dan cita-cita tiada tertolak, tiada tercegah. Bila ajal tiba, berakhir sudah. Bila saat tiba, berakhir sudah.
dan penyesalan, menanti peradilan yang menentukan, menanti peradilan. Ya, 9 tahun, 9 bulan kita berjalan dulu. Tidak mudah, tapi ibu bahagia di rahimnya ada kita, dibelai, dijaga siang dan malam. Ayah membanting tulang agar kita bisa jadi janin yang sehat. Ingatlah dulu waktu kita mau lahir ke dunia ini, ibu seperti meregang nyawa, sudut antara hidup dan mati, sakit tiada terkira, bersimbah air mata, keringat, bahkan darah. Itulah saat kita lahir ke dunia. Tidak sedikit ibu yang meninggal karena melahirkan anak. Tapi begitu melihat kita lahir selamat, bahagia tak terkira, didekat, diciumi, hilang semua sengsara. Ayah semakin sungguh-sungguh mencari nafkah agar kita jadi bayi yang sehat. Ingatlah dulu waktu kita bayi dijaga siang dan malam, tidak tidur asal kita bisa nyenyak tidur, tidak rela satupun nyamuk menggigit. Sedang enak makan, tidak pernah jijik membersihkan kotoran kita. Bahkan kalau kita sakit, apa saja dilakukan agar bisa segera sehat, bahkan menukar nyawa pun mau agar kita panjang umur. Semakin lama semakin besar, menjelang sekolah kita dulu orang tua membanting tulang agar kita bisa sekolah, bisa pintar, berhutang sana sini agar kita punya sepatu, punya tas, agar kita tidak dihina oleh orang lain. Semakin lama kita semakin besar, apa yang kita balas? Air susu dibalas dengan air tuba. Mata kita sering sinis meremehkan ibu, apa yang makin tua. Pintu dibanting, kata-kata sering seperti pisau yang mengiris dan mencabik-cabik hati. Hadirin, kita tidak tahu berapa lama lagi bisa mendengar suara ibu, suara bapak. Andai saat perpisahan tiba, andai malaikat maut sudah menjemputnya, andai keduanya sudah mengembuskan nafas yang terakhir, kita tidak akan lagi bisa mendengar suaranya, tidak lagi bisa bergurau atau mendengar doanya. Bila orang tua sudah dibungkus kain kafan, kita tidak lagi bisa membawakan oleh-oleh kesukaan atau sekedar memijat kakinya. Bila orang tua sudah diusung keluar dari rumah menuju ke kuburan, itulah saat terakhir melihatnya di rumah. Bila sudah dimasukkan ke liang lahat, itulah saat akhir kita melihat jasad. Bila tanah sudah menimbun orang tua kita, hanya tinggal kisah yang bisa kita dapat. Dan penyesalan mengapa selama ada kita sia-siakan. Mengapa begitu kikir kita menyapa dengan hangat? Mengapa begitu hitung-hitungan kita berbuat baik kepada keduanya? Hati-hatilah bagi yang sering menyakiti orang tuanya.
Orang yang durhaka dunia dan akhirat pasti akan dapat balasan. Tidak hanya di akhirat, dunia pun pasti ada azab. Bagaimanapun keadaan orang tua kita, anak-anak kita ada di tubuh ini, harusnya kita lah yang berusaha sekuat tenaga agar ibu bapak kita selamat, jangan sampai tersiksa suul khotimah. Jangan biarkan ibu bapak kita siksa kubur, padahal doa kita bisa jadi cahaya. Jangan sampai ibu bapak kita menjadi ahli neraka, padahal kita bisa berjuang untuk menjadi jalan selamatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni jika orang tua kami sering teraniaya, ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan kami menembus dosa ini selagi ada umur ini, ya Allah. Jadikan kami jalan kebahagiaan bagi ibu bapak, bagi sisa umurnya, jadi kebahagiaan saat akhir hayatnya. Jadikan doa-doa kami bisa melapangkan kuburnya, ya Allah. Berikankan hisabnya, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, ampuni ibu bapak kami, berkahi sisa usianya, ya Allah. Berikan nikmatnya ibadah Allahul Karimah. Jadikan akhir hayat orang tua kami husnul khotimah. Lindungi dari suul khotimah. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Lapangkan kuburnya, ya Karim. Ringankan hisab. Jadikan ahli surga, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni ya Allah semua dosa dan maksiat yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah siapapun yang pernah tergelincir berbuat nista. Hapuskan aib-aib kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni dosa yang terang-terangan, ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi, ya Allah. Ampuni dosa yang berulang-ulang, ampuni maksiat yang berulang-ulang, ya Allah. Berikan kami kekuatan, ya Allah, agar bisa menjauhi dosa, menjauhi maksiat. Jangan biarkan hidup kami hina, ya Allah. Jangan biarkan hidup kami berlumur dosa. Kuatkan iman kami, ya Allah. Kuatkan iman kami, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min azabil qabr, ya Allah. Wa na'udzu bika min fitnatin nar, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah yang Maha mendengar, jadikan saat ini saat mustajab doa, ya Allah. Kabulkan ya Allah siapapun yang munajat ini, ya Karim, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits.
Ya Arhamar Rahimin, taqabbal minna ya Karim. Amin. Doalah hadirin masing-masing. Amin ya Allah. Doalah hadirin. Doa bisa menjadi jalan berubah dan takdir. Amin. Amin ya Allah. Doa hadirin pasti didengar oleh Allah. Tidak ada yang tidak didengar. Amin. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Doakan keluarga, doakan orang-orang yang berbuat baik. Amin ya Allah. Wahai Allah yang Maha mendengar, berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah ya Allah. Karuniakan keluarga yang penuh barokah. Berikan pendamping hidup yang membuat dekat denganmu ya Allah. Jauh dari maksiat. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh salehah. Ya Allah, mudahkan segala urusan yang membawa keberkahan. Berikan kepada kami lahir batin sehat walafiat, rezeki yang halal barokah. Lepaskan kami dari hutang piutang ya Allah. Ya Allah, jadikan sisa umur ini ahli ibadah yang istiqomah. Jauhkan kami dari fitnah, bala wal musibah. Ya Allah, kembalikan kami kepada keluarga tanah air penuh barokah. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah. Jadikan haji hajah mabrurah. Istiqomahkan kami semua ya Allah sampai husnul khotimah. Amin ya Allah. Ya Allah, wahai yang Maha menata, berikan kesembuhan bagi saudara kami Pak Arif yang sedang diuji sakit ya Allah. Engkau lah yang Maha menyembuhkan ya Syafi wa anta syafi la sifaa illa sifaun sifaan la yughadiru saqama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, Allah pasti mendengarkan karena Allah Subhanahu wa taala Sami'an, Maha mendengar, Qariban, Maha dekat, wa huwa ma'akum, dan Allah selalu bersamamu. Terima kasih semua panitia. Tolong sesudah ini adakan khalaqah grup-grup kecil pengajian mengkaji ilmu, karena pupuk iman adalah ilmu. Kalau orang kurang ilmu pasti kurang iman dan juga kurang amal. Maka selain Pak Tabib Akbar begini, biasakan mengikuti kajian-kajian yang benar mengkajinya. Bagi rekan-rekan yang suka ilmu tauhid, silakan buka di MQFM ya. MQFM di Android itu ada MQFM 102,7 radio. Setiap jam 6 pagi di sini ada siaran, tapi ada rekamannya juga, tinggal dibuka. Hanya setengah jam sehari, tapi mudah-mudahan itu membantu membuat yakin kepada Allah. MQFM ya, yang ada di radio. Terima kasih kepada panitia KDI ya. Kita doakan Pak Adit ini, ketua KDI ini, beliau umroh sama-sama waktu itu dan sangat membantu juga pada acara ini. Semoga Allah memberikan kesembuhan.